Ya, mana biar ku puaskan dulu dahaga pengikut series ya. Dari minggu lalu bukan firman Tuhan yang kau beritakan, malah ngomongin orang. Ngancam-ngancam orang, emang gitu kelakuan orang mengaku pendeta. Kan aku bilang kalau pengikut saya di sini kawan dungunya nggak ketolong. Sejak saya berdebat, saya katakan pendeta itu penjaga kuil. Najis itu bagi kekristenan. Kok dibilangnya aku pendeta? Ngaku-ngaku pendeta. Mana mau aku pendeta? Najis. Mana mau aku sesuatu yang najis, ku sandang-sandang. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Hanes ya, masih Rudy Hanes saja ini berseri-seri karena memang kita cari kabar terbaru ya dari apa yang Rudy Hanes dapatkan tentang informasinya si Edis ini ya. Dan perseteruan ini juga dapat menjadikan hiburan ya bagi kita umat muslim ya, dimana Rudy Hanes itu membongkar dari apa yang terjadi hari per hari ya, dalam setiap harinya yang terjadi pada si Edis ataupun para penghujat-penghujat itu ya, para si Kudis TV itu dan Kudis tipu dan juga Sofiatul dan yang lain-lain. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Apa topik dengan Pak Budi Ketua? Pak Budi masih penasaran dengan saya mengenai Judas ke surga atau ke neraka, karena dilihatnya kemarin kiamat kubal bali sampai tepar-tepar. Nggak sampai habis, sekali pukul pup malah mati. Aduh. Satu lagi kawannya, inilah kalau kalian suka menghujat, dengar baik-baik ya. Saya dapat kabar tadi, warga sekitar lingkungan rumahnya si Kiamat sudah mulai gerah dengan Kiamat. Mereka sudah ibaratnya dengan rumahnya itu sudah nggak apa lagi lah, gitulah kira-kira, kasihan ya. Tapi ya sudahlah, Kiamat tidak merasakannya, yang merasakan kan orang tuanya. Kadang orang yang tidak berhikmat kawan. Makanya Tuhan mengatakan, cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Ya, Kiamat aku sampaikan itu ada tadi dari kiriman dari kawan. Mengenai kebenarannya saya belum tahu, nanti saya cek ya. Nanti saya mengingatkan, dibilang lagi, oh kau menyerang. Enggak, mengingat kayak si mata jengkol. Kalau si mata jengkol kan kan ku bilang, saya sebagai senior, memang senior si mata jengkol aku. Dari segi umur aku lebih tua dari si mata jengkol. Dari segi perdebatan juga aku lebih mahir dan lebih dulu dari si mata jengkol. Ku ingatkan, mata jengkol, kau nampak wajah. Kalau bisa kurang-kurangilah menghujat. Marah dia kawan. Masa itu aja ku bilang, aku paham kali sifat orang ini, mengerti kali aku bilang. Diambilnya lah berita-berita dari hoax. Wah, Rudy Hanes bilang Islam begini, itu kan hoax. Sampai sekarang nggak terbukti, kan sudah keluar dulu sprindiknya. Ya, sprindik. Hanya aku yang tahu. Karena aku sudah lihat sprintnya itu. Jadi, mata jengkol, isi kepala kau tuh tidak ada sebenarnya mata jengkol ya. Paling-paling terlagi kau nangis-nangis. Aduh, udahlah, lapor polisi, bawa ormas. Gaya-gaya mata jengkol itu bisa itu. Mata bisulan tuh, enggak mata jengkol aja, lebih enak bilang mata jengkol ya. aduh. Ya. Mana lagi? Macam sudah benar saja Anda, Rudy. Saya tidak pernah mengatakan saya benar. Coba katakanlah, dalam bidang apa pernah saya katakan saya benar? Enggak ada ya. Slow lah kawan. Kenapa pendeta itu kenajisan? Pendeta itu penjaga kuil Zeus. Makanya Paulus dan Barnabas diangkat jadi
Zeus dan Hermes mereka nggak mau. Tapi lucu di Indonesia mau. Aduh. Kan aku bilang kita Oten ini banyak kali juga yang dungu. Ada gembala di dalam Alkitab, orang yang yang mengurusi jemaat namanya gembala atau imam. Kenapa nggak dipakai orang Kristen? Karena kalau dia gembala, hukum terhadap gembala itu banyak. Tapi kalau dia memakai kata pendeta, hukum Tuhan terhadap pendeta nggak ada. Sama dengan di dunia, orang tidak bisa dipidana pasal 1 apabila tidak ada undang-undang yang mengatur. Paham kalian ya? Itu. Gak bisa orang dipidana kalau nggak ada undang-undang yang mengatur. Sama dengan itu, kan tidak ada di dalam Bible hukuman terhadap pendeta. Yang ada hukuman terhadap para gembala. Contoh di Yesaya berapa ya? 23, saya coba kuliah. Aku lupa-lupa ya. Tapi masih ingat, tunggu dulu. Terang Yesaya. Yeremia 23 ayat 1. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak, demikian firman Tuhan. Inilah yang mau dicoba dihindari daripada pendeta-pendeta itu. Kalau dibuat di sini celakalah para pendeta, mereka jadi gembala. Jadi hukum ini kan hanya berlaku pada gembala. Pendeta itu bukan gembala, pendeta itu penjaga kuil. Kalian aja yang bodoh, dibodohi orang-orang itu terus menerus. Apalah sulitnya merubah pendeta ke gembala? Gak sulit kan, tinggal ganti. Tetapi kenapa mereka gak mau mengganti? Karena ada hukum tentang gembala. Ngerti? Celakalah para gembala, bukan dibuat di situ celakalah para pendeta. Jadi hukum ini hanya berlaku pada para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang. Makanya kalau kalian murtad meninggalkan Yesus, maka kalian itu celaka, kata di hukum Tuhan kalian. Makanya pendeta itu nggak mau. Kenapa? Jemaatnya masih banyak yang murtad. Nggak mau dia pakai gembala, dibuatlah namanya pendeta. Jadi nggak terikat dia dengan hukum ini. Aduh. Kalau bicara firman Tuhan, sang debater lah dengar. Aku bisa menyihir kalian. Nanti ya, tunggulah. Ku prediksilah. Mudah-mudahan bulan depan sudah berhenti ya. Mau tanya sedikit ketua untuk di plus 62. Siapa apologet yang recommended? Kalau aku Lailah salah satu terbaik. Selain Batros yang Lai gemari juga dari luar. Kalau aku kan tidak bisa memilih diriku sendiri. Kalau kalian tanya siapa apologet Indonesia yang terbaik, belum ada. Oh, sombong kali kok, memang belum ada. Siapa apologet Indonesia yang menguasai Islam dan Kristen? Belum ada. Edis, Bible dia berbelepotan. Keislaman, Allah itu kan tinggal googling aja. Siapa? Bom Quran, hadis belum pandai. Siapa coba? Makanya aku bukan sombong. Aku digelari sang debater bukan dari diriku sendiri. Itu digelari orang waktu tahun 2008 sampai 2011. Aku berdebat di Facebook. Kubal-balik orang itu. 1 lawan 20, 1 lawan 30. Bukan 1 lawan 1, banyak. Dulu masih muda aku kan. Masih kuat tidur jam-jam 5 subuh. Itulah. Kubal-balik. Jadi digelari lah kalau aku menjawab detail. Mana buktinya? Rincian donasi AD Ahmad Zulfikar nanti ya, bulan depan aku buka. Tetapi kalian harus masuk untuk yang khusus pelanggan. Ya enggak semua lah aku buka, tapi nama-namanya enggak aku sebutkan, ya aku tutup lah. Debater tukang foto keliling, Masya Allah. Ya dulu saya tukang foto bukan keliling. Kalau keliling capek kawan, panas. Saya tukang foto orang kawin, pokoknya cara-cara besar lah ya. Dan di tempat kami ini satu-satunya tukang foto orang Batak yang bayar mahal saya. Kemudian saya melahirkan 3 murid. Yang satu Syarianja, yang kedua ada si Dedi, tidak tahu nama marganya, yang ketiga Huta Galung. Yang paling mahal dari ketiga ini si Dedi dengan Syarianja. Mereka ikut jejak langkahku. Anak didikku bagus-bagus ini kawannya. Edis, pengemis keliling internasional. Edis barusan kalah debat lah. Dengan siapa dia kalah? Mata pisau pengacara nggak laku, ahli profesi jadi penghujat.
Radio Chandra. Dia bukan mata pisau, mata jengkol. Iya, tukang foto itu halal kok SD. Ya jelas halal lah. Aku nggak mau melakukan pekerjaan yang nggak halal ya, kecuali terdesa. Aduh. Jadi kawan-kawan, ini ada tunggu ya. Alexander Walker, Pak Dula di Samarinda gimana bang? Apakah termasuk yang terbaik? Dula di Samarinda kalau mengenai keislaman, janganlah kita lawan. Jago dia. Tapi kalau ke Alkitaban, ke Bibelan, mereka mengakui aku. Kawan, kami ini punya perkumpulan dulu. Namanya Jesus Crew. Di sini semua pendebat senior di situlah kumpul ya. Termasuk Wakdul, Iblis Gua, Hero ada di situ nama-nama akunnya ya. Baru macam-macam lah. Tak apa-apa itu banyak lah nama-namanya pun. Nyelekit-nyelekit. Ada M Cakil, ada itu kemarin masuk sering aku waktu TikTokan itu kan. Macam lah itu. Jadi mereka mengakui gini. Kalau mengenai Islam kita kan jago-jago nih semua kan ya. Tapi kalau mengenai Bibel hanya si Rudi yang jago katanya. Birong Jalaroa ada situ dulu. Banyak ya. Tak siapa-siapa lagi ada VV. Macam lah ya. Jadi bukan aku yang membuat nama aku sang debater itu, bukan aku. Tapi digelarilah aku sang debater oleh waktu itu pendebat Islam dan pendebat Kristen. Kenapa? Setiap aku menjawab itu satu pertanyaannya jawabanku detail. Dan akulah yang memulai pernyataan berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau yang bertanya terus. Dulu aku kawan berharap kali si AB ini penerusku. Cuman satu kekurangan si AB. Tidak berani mengatakan ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Kekurangannya itu saja. Makanya dia pun diserangnya aku. Berani dia nyerang aku. Kan lucu, padahal aku mengurusi dia. Berani kawan. Kalau aku kawan, tidak akan kuserang orang yang mengurusiku. Mau dihabiskannya pun dia semua habiskanlah. Penting kau urusi aku. Paham ya? Inilah yang tidak terpikir dari Syabi itu kekurangan satu. Yang kedua, dia tidak mau mendengar nasihatku. Sudah ku bilang kalau kau mau frontal, tutuplah dirimu. Jangan nampak satu identitas pun. Dulu dia kan pakai tutup kepala. Apa itu ulus? Sekarang dibukanya berani dia kawan. Tapi tidak apa-apa. Itulah salib dia mungkin kan kita harus diminta pikul salib. Semoga dia nanti makin ke depan makin cerdas, berkata-kata, cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Kalau dia tidak bisa, sebaiknya lari ke luar negeri. Sudah ku nasihati, tahun lalu kan ku suruh dia ke luar negeri. Waktu itu Henry Tarigan sudah mau membiayai ya, dengan marga Simamora juga mertuanya kan. Tapi dia nggak mau lari, ya udah. Dah. Siapa lagi nih? Edis itu penipu om. Iya betul, Edis penipu ya. Margaret Dabutar. Tuhan nanti yang akan mengajar kalian. Siapapun benar di antara kalian ini, Tuhan Yesus yang kalian jual itu biar dapat koin, Amalek pasti akan bertindak. Tuhan tidak bisa kalian tipu dengan mulut, bisa kalian. Nah, tak tahu siapa si kalian ini ya. Saya bingung lihat orang ini bicara. Tuhan Yesus tidak mau mengurus yang kayak gini kawan. Aduh. Mana biar ku puaskan dulu dahaga pengikut series ya. Dari minggu lalu bukan firman Tuhan yang kau beritakan, malah ngomongin orang, ngancam-ngancam orang. Emang gitu kelakuan orang mengaku pendeta. Kan aku bilang kalau pengikut saya di sini kawan dungunya nggak ketolong. Dari sejak saya berdebat saya katakan pendeta itu penjaga kuil, najis itu bagi kekristenan. Kok dibilangnya aku pendeta? Ngaku-ngaku pendeta. Mana mau aku pendeta najis? Mana mau aku sesuatu yang najis ku sandang-sandang? Paham nggak kalian kenapa aku bilang pendeta itu najis? Ada nggak pendeta melaporkan aku? Nggak ada. Kenapa? Karena kalau dilaporkan aku berdebatlah kami di pengadilan. Coba cari satu ayat dalam Bible yang mengatakan pendeta. Nggak akan bisa temukannya ya kawan. Siapa yang menang? Ya akulah. Yang ada gembala ganti gelar, mau itu pendeta itu ganti, buang. Itu najis bagi kekristenan. Nyala engkau iblis. Enggak, kita tidak boleh mengusir iblis kawan. Kalian jangan melampaui batas yang diberikan Tuhan kepada kalian. Kalian hanya bisa mengusir setan, iblis jangan. Kalau bisa mengusir setan kau hebat kali kau. Iblis maksud. James Hans Situmorang. Buat apa mendengar omonganmu Rudi Iskariot ama-ama Parbada Bolon? Iya. Saya enggak Parbada. Yang Parbada itu Sedis menyinggung-nyinggung saya. Ngapain dia kayak mak-mak menyinggung saya kan?
Urusan itu urusan saya dengan Rudi Simamora. Dia nyinggung-nyinggung saya, mencucuk-cucuk mata saya, dicucuk sedikit gini. Belum kena, masih gini, dibilang, aduh. Biar kebiasaan saya gini, panku gini kan aja pipinya. Aduh, seolah-olah teraniaya. Cio, Kalia, sama siapa dia berdebat? Nggak ngerti aku. Ketawa terkena mental karena sibuk ngurusi. Aku nggak kena mental. Aku ini orangnya slow kawan. Si Edis yang kena mental. Tiap malam WA aku. Subuh-subuh WA aku. Kayaknya kalau nggak WA aku dia sehari. Nggak tenang hidupnya itu. Edis itu bukan apologet tapi pengkhianat. Tak pernah bicara firman. Betul. Edis itu aduh. Makanya aku bilang orang oten-oten penggemar si Edis. Dia itu orang itu bukan mau mendengar firman Tuhan, tapi mau mendengar hujatan kepada Islam. Hati mereka itu apa? Berbahagia, senang. Karena pokoknya banyak pasukan orang itu menghujat. Ya, hujater Kristen katanya ngaku Kristen cuma si Edis yang paling besar. Yang kedua si mata jengkol, si Agatha dan lain-lain adalah ya. Tapi kawan-kawan, mereka yang di Indonesia tidak bisa memuaskan dirinya. Muncullah si Edis dengan berani menghujat. Sebenarnya ada dulu yang menghujat kelas Wahid. Namanya pertama dulu siapa? Sob Katul Bekatul. Menginjak Al-Quran lagi dia kawan. Ya. Tapi Sob Katul Bekatul memang gak berani dia nampak wajah terus menerus. Dan yang berikutnya itu si Paul Zong. Dia menciptakan lagu Aisyah bau mulut bau bangke. Ada dibuatnya lagunya itu kawan. Dari kakek-kakek bau bangke mulutnya kan, tak apa-apa lagunya Paul Zong ya. Kalau hujater-hujater itu banyak. Cuman kenapa si Edis jadi pilihan? Karena si Edis konsisten menghujat. Dan dia tidak melakukan kegiatan sosial. Kayak si Paul Zong menghujat tapi melakukan kegiatan sosial. Jadi orang malas lah. Pasti dia mau minta-minta uang ini. Kalau si Edis pintar. Konsisten menghujat tanpa sadar running text jalan terus. Di belakang ini kita mau bangun rumah. Yang lucunya, dia mengocok donasi, dituduh-tuduhnya orang ngocok donasi. Saya ini nggak munafik kawan. Dari dulu saya bilang, ya saya bisa besar gara-gara dibantu orang Kristen. Mereka berdonasi. Apakah salah saudara seiman saya membantu saya? Kan saya bilang dulu kan. Tapi yang lain, ucok apa kan ya? Donasi, cucuk bulu. Lidara dulu pernah bilang aku kayak gitu loh. Suruh ini otaknya uang terus, mana ada otakku uang. Orang yang bantu aku ya syukurlah. Sudah. Grup-grup bom dulu kan pernah kelahi kami kawan. Dibilang aku hanya cari uang. Mereka juga cari uang. Aku bilang gak usah munafik. Akhirnya bom tak mau lagi munafik ya. Ya memang saya cari uang, kenapa? Edis di mana bang si sekarang? Dia di California. Kemanapun dia lari aku tahu. Aduh. Kemarin di LA kelahi dia dengan siapa? Si Henry Tarigan gara-gara dibuka gerejanya itu alamatnya dengan restorannya ya. Jadi marah dia sama si Edis dan si Taipudin Caikiti. Maka mereka duet lah Edis dengan Taipudin Caikiti pergi ke California karena di sana kan ada banyak Advent orang Indonesia di sana ya. Maka dia ke sana, itulah yang di video-videokannya itu dia dari sana ya. Mukamu sudah stres. Mana ada mukaku stres? Bagus ini. Umurku itu udah 52 aja. Kalau ada kerutan di dahi ini karena sudah 52 kawan. Ini pun sudah bagus ini. Jauh-jauh ini kan keren. Kalau dekat ya ilah kamera. Ya. Yakubus Beni. Ini toh Iskariot, bukan Iskariot. Yudas itu ke surga, Iskariot enggak tahu tuh. Enggak ke surga itu. Caikiti. Sudah lupa tentang info AB, kira-kira kapan bisa bebas bersyarat ketua? Mudah-mudahan bulan 3 tahun depan. Dia sudah berjanji kalau dia sudah keluar dia mau ya menjernihkan semua. Kita lihatlah tahap yang jernihkannya. Siapa lagi? Edis TV Channel, Bang Rudi open donasi lagi lah, jangan mau kalah sama Edis. Tidak kawan, aku udah banyak kerjaanku. Dulu memang kuakui, aku tuh full time mengawal kekristenan melalui media sosial. Kenapa? Karena dulu pendebat itu nggak ada, orang takut.
Hanya saya lah pendebat dulu dari tahun 2008 yang berani tampak muka, tampak alamat, tampak rumah segala macam. Yang lain kan takut. Ya. Makanya saya dulu full time tidak kerja. Jadi kawan-kawan seiman membantu. Biar saya bisa beli kopi, beli jus, beli ini. Biar ada puding kawan. Paham ya? Tapi dari tahun 2008 sampai tahun 2018 saya mengawal Kristen di dunia maya itu tidak pakai bayar-bayaran, tidak pakai donasi. Kenapa? Dulu YouTube, Facebook belum ada ngasih-ngasih uang. 2019 baru saya kenal yang namanya uang itu ya. Edis yang mengatakan sendiri, dia di California. Ketika Edis lari dari LA, dia kan tidak kasih tahu dia di mana, di California atau di mana. Saya tahu, karena saya berteman ada 6 boru saya tinggal di California, duduk di sampingnya si Edis. Saya lihat Facebooknya kan, oh dia lagi di California, makanya gue bilang lagi di loma gitulah. Ya. Jadi ya sudahlah, selulah kawan. Untuk Leku, kapan kira-kira bisa wisuda SH-nya? Mudah-mudahan tahun depan. Ya. Bang Rudi ketemulah dengan Edis, peluk lalu ciumlah dia supaya damai. Saya mau kawan, dia nggak mau. Kan sudah saya kirim WA, Edis, kau juga akan mengalami kerugian. Ku bilang ya, apa nggak mau lagi kau kita berdamai? Memang nggak mau kawan. Saya menduga Edis ini ada sakit jiwa. Kalau nggak percaya kalian, tunggulah. Ya, praduga saya ini dia sakit jiwa kawan. Kenapa saya bilang sakit jiwa? Dari dulu mukanya muka bego. Ada masih video-video lama itu. Kutunjukkan lu sama kalian ya. Saya duga di sini sakit jiwa. Lihatlah mukanya ini, muka idiot sebenarnya kawan. Dia kuliah tidak lulus-lulus ah. Padahal ya treatment LA ini kalau saya lihat, yang saya pelajari, ini sangat-sangat mengandung banyak kesalahan. Nah, LAI aja dibilangnya mengandung kesalahan kawan ya. Kayaknya dia ini ada sakit gangguan jiwa. Dia lewat video-videonya lama. Diapakan pun dia tetap begitu aja. Ya. Mau dibilang kerbau, mau dibilang sapi, tetap gitu dia. Gak ada reaksi. Ya. Mungkin dia ini orang kaya, sawitnya banyak di Lampung. Setelah itu apa? Kuliah dia gagal di Universitas Bandar Lampung. Pindah dia ke Jogja ambil fakultas hukum, juga gagal. Karena sering gagal dia jadi kayak stres, itulah dia mulai membaca Bible. Ya. Setelah itu mungkin orang tuanya sudah meninggal, dia dapat warisan, dijualnya lah warisan ini. Berangkatlah dia ke pertama Singapura dulu. Dari Singapura barulah dia ke Amerika, tujuannya apa? Untuk menghujat. Apa? Lihatlah stres dia, gitu kan. Gak bohong aku udah kulihat, kayaknya stres anak ini. Pernah jumpa dengan aku kan? Waktu aku yang mendidik dia di YouTube itu kan, memang kayak ada stres-stresnya, cuman apa namanya saya nggak ngerti ya, apa ya? Kejauhan. Intuisi Laya memang tajam dan terpercaya. Ya. Buktikan kalau Laya Rudi bisa ngalahin Edis. Ya suruhlah dia berdebat sama aku. Mana berani dia. Orang gurunya. Kalian itu kan baru di TikTok kawan. Aku ini gurunya. Ada videonya. Aduh, makanya aku bilang sama kalian. Dengan bangga diambilnya buku. Lihat ini bang. Buku ini mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dis, coba kau lihat lagi kalimatnya itu apa. Tuhan kan. Kurios kau bilang kan Tuhan. Oke. Coba kau buka dulu Matius 4. Setelah Yesus mengusir setan, apa yang terjadi? Maka malaikat mengeluh-ngeluhkan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuannya malaikat itu apa? Yesus. Maka malaikat itu pimpinannya hanya Tuhan. Ku bilang Tuhan yang maksud di situ adalah Tuhan dari segala Tuhan. Nama di atas segala nama, Des. Oh ya bang ya kan ya. Tapi lama-lama sampai kemarin tetap dia nggak mengakui Yesus Tuhan kawan. Kenapa? Praduga saya mungkin kelompok orang ini memang tidak mengakui Yesus Tuhan. Kelompok orang ini di Amerika. Jadi kita bisa apa? Dibilangnya aku bayar nenek-nenek. Dari mana lah aku bayar nenek? Bagus aku gunakan untuk
uang kuliah anakku kan. Ini kawan. Jadi kalau orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan katanya oneness. Hari Rabu, kalian bisa lihat dia yang duluan WA aku, stres dia kawan. Rudy Iskariot stres. Hitung penggalangan rumah apologet, makanya jangan jadi hamba uang kau. Dia ngamba uang. Tak pernah mau membantu sesama. Kalau aku masih ku bagi-bagi. Udah habis obat Ruth. Yesus memang bukan Tuhan Ruth. Kau jangan bongak kayak oneness. Ya kan? Dia yang WA aku kawan. Tak ada ku WA dia aja. Aku bilang, kau kayaknya stres Dis. Tak ada ku WA kau. Aku bilang. Ya, jadi kawan-kawan sudahlah. Di situ lagi stres. Kalau kalian mau bantu dia, ceboi dia. Aduh. Ya, memang nggak percaya dia Yesus Tuhan kawan. Udahlah, kalian nggak usah mau bela-bela. Bagaimanapun kalian bela itu memang iya. Buah yang dihasilkan perkataan kasar, menjelekkan orang, iri hati, dengki, kesombongan, tidak manfaat. Buah dari pengajaran palsu, tandai dia dan hindari. Ya betul. Tandai kalian sia-sia, dia nggak mau berdamai kawan. Aku udah ajukan perdamaian, nggak mau ya. Menjelekkan aku kan dari bulan 5 lalu. Dia iri sama aku kawan, karena aku mampu bangun gereja, bangun rumah ini juga ya. Dan apa lagi? Sombong. Sudah ku ajak-ajak berdamai nggak mau, sombong. Ah, sombong amat lu kayak TV babe gue. Demikian tadi kamu ini yang dimana Rudy Anes memberikan informasi setiap harinya dan si Edis nampaknya setiap harinya ya, hari ke hari mereka dia nampaknya mendapatkan kesulitan. Para donaturnya ya, para penyokong dananya ya untuk Edis hidup di Amerika ini sudah mulai berkurang ya. Dan semua itu ada masa. Mungkin di saat dia viral ya kan banyak orang berlomba-lomba untuk memberikan donasi gitu ya. Tapi pada masanya nanti dia juga akan hilang dari peredaran dengan sendirinya. Bahkan suatu hari nanti dia pasti akan menjumpai kesulitan yang dia sendiri tidak dapat menanggungnya. Sebagaimana para penghujat-penghujat dahulu ya, yang dahulu viral, wah mereka berlomba-lomba ya, orang-orang Kristen itu berlomba-lomba memberikan bantuan, donasi lah segala macam. Namun ketika sudah tidak produktif lagi ya, tidak ada berguna lagi bagi kekristenan itu sendiri, bagi orang-orang Kristen itu merasa merasa sudah tidak terwakili, maka ya mereka pun akan menghentikan, bahkan akan melupakan. Sebagaimana anak Batak ya, Rudy Simamora saat ini, dia hidup dengan kesulitan di penjara dan tidak ada satu orang pun meliriknya, menolongnya, tak ada lagi. Karena apa? Sudah tidak berguna lagi dan tidak berproduktif lagi. Dan contoh nyata bagaimana Saifuddin Ibrahim ya, ketika dia sudah jadi anjing mati tidak berguna lagi, maka para donaturnya, para penyokong dananya ya untuk Saifuddin Ibrahim ini hidup di Amerika sudah berangsur-angsur hilang. Bahkan dia sendiri katanya saat ini sudah jarang makan gitu ya. Nah, apalagi nanti si Edis sudah tidak dapat memberikan makan ya, Edis pun tidak mendapati donasi lagi, mampet. Nah, sudah barang tentu mereka akan menjadi gembel, akan menjadi pengemis di negara orang, itu sudah pasti. Saya yakin sekali kok itu. Karena yang lalu-lalu seperti Pauzang dan yang lain-lain semuanya begitu meredup, mereka sudah tidak viral lagi, maka ditinggalkan oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Mereka berjuang masing-masing ya, berjuang sendiri-sendiri antara hidup dan mati. Yang pada akhirnya seperti Saifuddin Ibrahim itu kan sekarang ini hidup segan mati tak mau kan itu ya. Nanti giliran Edis, jangan disangka semuanya itu akan abadi, tidak mungkin gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribu Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي